Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh pengetahuan keuangan dan kepribadian terhadap perilaku keuangan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Next. Berikut ada nama anggotanya dengan saya sendiri Anggi Deva Afisa Fitri, Aliza Sukma Afifah, Ristiandini Firania Putri, dan Risyah Fadilah. Next. Uji validitas. Ujian digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji reliabilitas. Menurut Sukaji 2000, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur atau bisa dinyatakan dalam bentuk angka dengan koefisien. Next. Berikut ada data kuesioner X1, X2, dan Y. Next. Uji validitas kuesioner pada X1. Hasil perhitungan uji validitas kuesioner pengetahuan keuangan terhadap 30 mahasiswa yang terdiri dari 8 pertanyaan di atas adalah valid karena R hitung lebih besar dari R table atau 0,361. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risha. Selanjutnya yaitu uji validitas kuesioner X2. Hasil perhitungan uji validitas kuesioner kepribadian terhadap 30 mahasiswa yang terdiri dari 10 pertanyaan di atas adalah valid karena R hitung lebih besar dari R tabel atau 0,361. Next. Berikutnya itu uji validitas kuesioner Y. Hasil perhitungan uji validitas kuesioner perilaku keuangan terhadap 30 mahasiswa yang terdiri dari 6 pertanyaan di atas adalah valid karena R hitung lebih besar dari R tabel atau 0,361. Next. Berikutnya yaitu uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan memiliki nilai sebesar 0,868, koefisien reliabilitas atau alpha Cronbach yaitu 0,868 lebih besar sama dengan 0,60. Dengan demikian data tersebut reliable. Next. Selanjutnya hasil analisis X2. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kepribadian memiliki nilai sebesar 0,900, koefisien reliabilitas atau alpha Cronbach sama dengan 0,900 lebih besar atau sama dengan 0,60. Dengan demikian data tersebut reliable. Next. Selanjutnya hasil analisis Y. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa perilaku keuangan memiliki nilai sebesar 0,856. Koefisien reliabilitas atau alpha Cronbach sama dengan 0,856 lebih besar atau sama dengan 0,60. Dengan demikian data tersebut reliable. Next. Berikut yaitu data yang digunakan untuk regresi dan korelasi berganda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aliza. Selanjutnya adalah analisis korelasi antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y. Diperoleh koefisien korelasi linear atau R antara X1 dan Y sebesar 0,71 dengan nilai sig sebesar 0,000. X2 dan Y sebesar 0,737 dengan nilai sig sebesar 0,000. Selanjutnya, uji korelasi antara X1 dengan Y dan Y X2 dengan Y, yaitu hipotesisnya adalah HO sama dengan tidak ada hubungannya antara variabel X1 dengan variabel Y. HA ada hubungannya antara variabel X1 dengan variabel Y. Dasar pengambilan keputusannya HO diterima dan HA ditolak jika sig lebih dari 0,05.
HO ditolak dan HA diterima jika SIG kurang dari 0,05. Keputusannya adalah dari table correlation pada output SPSS diperoleh SIG sama dengan 0,000 lebih besar 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulan, tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara variabel X1 dengan variabel Y. Nilai R sama dengan 0,711 belum dapat menunjukkan adanya hubungan antara X1 dengan Y. Selanjutnya, uji korelasi antara X2 dengan Y. Hipotesisnya adalah HO sama dengan tidak ada hubungan antara variabel X2 dengan Y dengan variabel Y. HA sama dengan ada hubungan antara variabel X2 dengan variabel Y. Dasar pengambilan keputusannya adalah HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIG lebih besar 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai SIG lebih kecil 0,05. Keputusannya adalah dari table correlation pada output SPSS diperoleh SIG sama dengan 0,000 lebih besar 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara variabel X2 dengan variabel Y. Nilai R sama dengan 737 belum dapat menunjukkan adanya hubungan antara X2 dengan Y. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda, yaitu ada model summary, koefisien, sama ANOVA. Model summary-nya yaitu yang pertama koefisien korelasi linear berganda atau R sebesar 0,771. Yang kedua ada koefisien determinasi berganda R pangkat 2 sama dengan 0,595 atau 59,5%. Yang ketiga ada nilai SIG F change sama dengan 0,000 yang akan digunakan untuk uji koefisien korelasi berganda. Selanjutnya ada uji koefisien korelasi berganda. Hipotesisnya HO sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 secara simultan atau bersama-sama dengan variabel Y. HA sama dengan ada hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 secara simultan atau bersama-sama dengan variabel Y. Dasar pengambilan keputusannya adalah HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIG F change lebih besar 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai SIG F change kurang dari lebih kecil dari 0,05. Keputusannya karena SIG F change sama dengan 0,000 lebih besar 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 secara simultan atau bersama-sama dengan variabel Y dengan nilai korelasi sebesar 0,771. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Vira. Selanjutnya, uji koefisien determinasi berganda. Hipotesisnya, HO tidak ada pengaruh antara variabel X1 dan variabel X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. HA-nya ada pengaruh variabel X1 dan variabel X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Dasar pengambilan keputusan. HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIG F change lebih besar 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai SIG F change lebih kecil 0,05. Keputusan. Karena SIG F change sama dengan 0,000 lebih besar 0,5, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulan. Terdapat pengaruh variabel X1 dan variabel X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y, yaitu sebesar 59,5%, sedangkan 40,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Next. Persamaan regresi atau linear berganda. Pada tabel koefisien tersebut diperoleh A sama dengan 4,578
B1 sama dengan 0,277, B2 sama dengan 0,292. Sehingga persamaan regresi linier berganda antara variabel X1 dan X2 dengan Y adalah Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 sama dengan 4,578 ditambah 0,277 X1 ditambah 0,292 X2. Y sama dengan 4,578 ditambah 0,277 X1 ditambah 0,292 X2. Next. Hasil analisis tabel koefisien. Konstanta 4,578 menyatakan jika tidak ada X1. X1 dikurang 0 dan X2 dikurang 0, maka Y akan sebesar 4,578%. Koefisien regresi X1 dikurang 0,277 menyatakan jika X1 bertambah 1 satuan atau 1%, sedangkan X2 tetap, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,277%. Koefisien regresi X2 dikurang 0,292 menyatakan jika X2 bertambah 1 satuan atau 1%, sedangkan X1 tetap, maka akan menurunkan Y sebesar 0,292. Next. Uji persamaan regresi linier berganda ANOVA. Pada tabel ANOVA tersebut diperoleh nilai SIG sama dengan 0,000 yang akan digunakan untuk uji persamaan regresi linier berganda. Next. Uji persamaan regresi linier berganda ANOVA. Hipotesisnya HO persamaan regresi linier berganda yang terbentuk tidak signifikan. HA persamaan regresi linier berganda yang terbentuk signifikan. Dasar pengambilan keputusan. HO diterima dan HA ditolak jika nilai SIG lebih besar 0,05. HO ditolak dan HA diterima jika nilai SIG lebih kecil 0,05. Keputusan. Karena SIG kurang 0,000 lebih besar 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, persamaan regresi linier berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan 4,578 ditambah 0,277 X1 ditambah 0,292 X2 signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.